Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah strategi dan media pembelajaran kami yang beranggotakan saya Naji Amaruddin Murtada NIM 14. Saya Anissa Ulan Oktaviani NIM 23. Saya Wiwita Mikatsi NIM 24. Saya Arum Retno Wijayanti NIM 30. Saya Dwi Nirmalasari NIM 36. Itu tadi dari kelompok kami yang akan menjelaskan mengenai transformational learning. Next. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai pembelajaran transformasional. Yang kedua ada pendekatan dalam pembelajaran transformasional, dan yang terakhir atau yang ketiga ada alir dari sebuah pembelajaran transformasional. Next. Yang pertama ada pembelajaran transformasional. Pembelajaran transformasional yaitu atau bisa disebut transformative learning merupakan sebuah model pembelajaran yang biasanya dilakukan dalam bentuk diklat atau semacamnya yang tepat untuk diterapkan. Bila dikaitkan dengan pilar pendidikan menurut UNESCO, maka dapat dipahami bahwa model pembelajaran ini adalah yang pertama ada bagaimana pembelajar atau PP menjadi seorang pengembang dari model pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan apa saja yang harus dipahami secara benar oleh seorang pengembang model program. Yang ketiga, skill dan kemampuan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang pengembang model program. Yang keempat, dengan siapakah seorang pengembang model program itu berinteraksi, terus berkomunikasi dan juga berdiskusi. Dan ada juga yang kelima, apa sajakah yang harus dilakukan mengembangkan kemampuan profesionalnya dan bagaimana cara melakukannya yang sesuai dengan gaya belajar atau style dalam masing-masing pamong belajar atau PP tadi. Next. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui seseorang aktor yang disebut sebagai indicative outer information? Menurut MC Gonigal 2005 dan menurut Patricia Cranton 1992, terdapat 3 macam perubahan yang bisa dikategorikan sebagai indikasi transformasi, yaitu terjadinya perubahan asumsi dasar, terjadinya perubahan perspektif, dan terjadinya perubahan perilaku. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan dalam pembelajaran transformasional. Menurut J.M. Dirk tahun 1998, teori pembelajaran transformatif telah dikonsepsikan secara berbeda-beda dan ditinjau dari pendekatan yang digunakan pembelajaran transformatif. Dikategorikan menjadi 4. Pendekatan rasional kognitif, pendekatan emansipatory, developmental approach, dan pendekatan spiritual integratif. Kemudian yang pertama, pendekatan rasional kognitif atau disebut dengan cognitive rational approach dikembangkan oleh Jacques Roux. Menurut pendekatan ini, pembelajaran merupakan kegiatan yang diorientasikan pada proses-proses pemberdayaan bagi peserta didik. Yang kedua, ada pendekatan emansipatory atau emancipatory approach. Dikembangkan oleh Paulo Freire. Dalam pandangan Freire tahun 2000, kegiatan pembelajaran perlu dihadirkan sebagai proses pemberdayaan. Melalui pendekatan konstruktif, praksis pembelajaran diorientasikan sebagai proses transformasi bagi para peserta didik untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ada developmental approach dikembangkan oleh L.A. Dallas 1986 sampai 1999.
Delas melakukan penelitian tentang saling hubungan dan saling pengaruh antara pendidikan dan perkembangan seseorang. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan spiritual integratif, yaitu spiritual integrative approach dikemukakan oleh JMD 1998 dan M. Healy 2000. Dalam pendekatan ini, kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada dimensi spiritual, pembelajaran berbasis hati atau jiwa. Pembahasan yang terakhir ada alir pembelajaran transformasional. Kelly McGonigal 2005 mengajukan sejumlah langkah atau fase implementasi transformative learning, yaitu yang pertama, activating event, identifying current assumption, encouraging critical self-reflection, encouraging critical discourse, dan opportunity to test new paradigm or perspective. Yang pertama, activating event dipahami sebagai kondisi di mana cara pandang atau perspektif yang dimiliki seseorang selama ini ternyata mengandung keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan akuratan. Yang kedua, ketika berada dalam disorienting dilema, seseorang terdorong untuk menggali kembali berbagai asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari cara pandang yang selama ini dipakai. Dia juga terdorong untuk mengetahui dan memahami lebih jauh terhadap perspektif orang lain, dan berusaha mencari tahu asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari perspektif tersebut. Inilah yang dimaksud dengan fase identifying current assumption. Selanjutnya, empowering critical self-reflection adalah suatu fase di mana seseorang mulai ragu dengan keabsahan dan kebenaran asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari cara pandang seseorang ini. Pada fase ini, seseorang melakukan pemahaman secara teliti, yakni seorang tersebut mempertimbangkan serta mempertanyakan segala pertanyaan maupun pernyataan yang sedang ditelitinya. Kemudian untuk memperoleh penguatan atau pemantapan dalam proses refleksi ini, seseorang memperoleh pemahaman lebih komprehensif terhadap perspektif lain beserta asumsi yang mendasarinya. Seseorang melakukan dialog secara intensif dengan orang lain, terutama yang memiliki perspektif lain tersebut. Hal demikian menurut M. Gonigal disebut encountering critical discourse, yang kemudian dilanjutkan dengan opportunity to test new paradigm perspektif. Pada fase ini, seseorang mulai tertarik untuk mencoba menggunakan cara pandang atau perspektif yang baru, yaitu perspektif yang dimiliki oleh orang lain, untuk memandang, memahami, atau memaknai terhadap kenyataan atau pengalaman. Maka dari fase pertama hingga kelima akan terjadi proses transformasi yang mengarahkan siswa untuk mencoba menggunakan cara baru untuk mengulang agar mendapatkan hasil yang akurat dan tepat. Presentasi ini diambil dari artikel pengembangan kemampuan menulis karya ilmiah bagi pendidik PLS yang ditulis di Malang di Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Malang. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami yang tadinya membahas transformational learning. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditanyakan melalui komentar seperti itu ya. Mungkin sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.